Salam, amanginang, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Perhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita setara di hadapan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seturut dan segambar dengannya. Kita puji Dia dengan perbuatan kita yang baik terhadap sesama, dengan saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi terhadap kekurangan, sebab itulah yang dikehendakinya dari kita. Marilah kita bernyanyi bagi Allah, kita muliakan Dia melalui hidup kita. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga,
Berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 2.
Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, Engkau menjadikan kami setara di hadapan-Mu, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang yang kurang pintar, orang dewasa dan anak-anak. Semuanya Engkau pelihara supaya hidup dari tangan pengasihan-Mu. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, supaya kami menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan, kami masih sulit menunjukkan sikap untuk saling menerima, saling menolong, dan saling mengasihi, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi tersisih karena tidak ada yang memperhatikan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, padahal tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Kami tidak memperdulikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jadikanlah kami penolong bagi yang berkekurangan, yang tersisih, dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, sudah banyak yang menderita. Kami menderita karena sampai sekarang masih bertambah-tambah orang yang sakit dan yang meninggal. Bukan hanya itu, penderitaan lain juga bertambah karena perekonomian yang kurang baik. Banyaknya yang di PHK, pekerjaan juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya di gereja, di pemerintahan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Karena pandemik ini, kami harus membiasakan diri hidup di dalam tatanan hidup yang baru. Kasihanilah kami, Tuhan. Engkau yang melenyapkan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Engkaulah yang menyertai kami menjalani hidup ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi hidup yang keyakinan dan pengharapan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa.
Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dalam jalan Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarami, Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini setara di hadapan Tuhan. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haporseai ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isini bagasmi. Ketiga, aneka berita. Sermon Guru Sekolah Minggu akan diadakan hari Selasa 6 Oktober 2020 masuk pukul 18.30. WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GSM untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Gotong royong. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan, maka hari Sabtu 10 Oktober 2020 masuk pukul 7.30 WIB diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-Alang Lebar. Untuk hari Sabtu ini yang bertugas adalah WIK 4 bersama panitia pembangunan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. C. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya majelis jemaat menyampaikan terima kasih.
Poin D, di hari Minggu 11 Oktober 2020 ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. Kedua, ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu akan disediakan gereja kita dan dikirim melalui WA Group masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIB. Poin E, peran serta jemaat. Majelis jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh majelis jemaat HKBP Sukarame. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja atau beribadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintewik masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan karena kita sudah memasuki akhir tahun. Atas perhatiannya, majelis jemaat menyampaikan terima kasih. Poin 4, ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat majelis jemaat di hari Kamis 11 Juni 2020 yang lalu, maka di hari Minggu 19 Juli 2020 yang lalu, ibadah minggu di gereja telah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. B. Jemaat yang hadir dan selama ibadah harus memakai masker, duduklah di tempat yang telah ditandai, salam-salaman ditiadakan. Poin C. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh dan apabila suhu tubuh 37 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. Poin D. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. E. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak di bawah 15 tahun dilarang mengikuti ibadah di gereja. F. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintua WIB masing-masing paling lambat setiap hari Jumat pukul 13 WIB. H. Jadwal ibadah minggu menjadi 2 kali, ibadah masuk pukul 7 WIB dan pukul 11 WIB. Apabila pada jadwal yang pertama telah melebihi jumlah yang telah ditentukan pada saat pendaftaran. I. Persembahan hanya 1 kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia telah menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. Poin nomor 5, baptisan kudus. Di hari Minggu 11 Oktober 2020 akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat, dan di hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 16 WIB akan diadakan konseling baptisan kepada orang tua yang akan membawa anaknya mengikuti baptisan kudus. Formulir pendaftaran dapat diterima melalui Sintua WIB dan dibawa pada waktu konseling baptisan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 6. Katekisasi CD. Mulai hari ini Minggu 4 Oktober 2020 dibuka pendaftaran katekisasi CD atau Parguru Malua tahun ajaran 2020. Untuk anak-anak jemaat yang hendak mengikutinya, formulir pendaftaran dapat diterima dan diserahkan kembali melalui Sintua WIB. Pendaftaran dibuka hingga Minggu 18 Oktober 2020. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Poin 7, laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dapat kita ikuti setelah selesai ibadah di ibadah live streaming, dan jika ada salah penulisan kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warjat jemaat untuk minggu ini.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Beginilah firman-Nya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini pernikahan di tengah-tengah kehidupan manusia mengalami badai atau goncangan yang luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa goncangan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga? Karena angka perceraian semakin tinggi. Ada yang serumah tetapi pisah dalam segala hal. Itu sebabnya pernikahan sering dibuat seperti permainan. Banyak orang mencemari kekudusan pernikahannya dengan perselingkuhan, dengan kekerasan, bahkan hingga kepada perceraian. Kita bisa melihat di media-media sosial dipertontonkan, bahkan beberapa tahun yang lalu ada seorang pria begitu gampangnya dia meninggalkan istrinya di suatu tempat, lalu di tempat yang lain dia melakukan atau melaksanakan pernikahan. Seakan-akan gereja tidak mengetahui, bahkan gereja juga bisa kebobolan akan hal ini. Kalau hal ini sudah terjadi, maka orang luar akan melihat di tengah-tengah kehidupan umat Kristiani, sasarannya adalah gereja. Gereja seakan-akan membiarkan dan menutup mata akan kehidupan keluarga Kristen. Bapak Ibu, walaupun itu sudah banyak yang terjadi, tetapi kita patut bersyukur dan memuji Tuhan karena masih banyak keluarga Kristen yang berbahagia karena mereka menjaga kekudusan dan keutuhan serta keharmonisan rumah tangganya. Tidak semuanya rumah tangga orang Kristen hancur, tetapi ada juga keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan saat ini ingin menyegarkan kembali ingatan kita yang sudah menikah, dan bagi mereka-mereka yang masih mempersiapkan dirinya, firman Tuhan mau menjadikan modal bagi yang akan mempersiapkan dirinya untuk menikah. Supaya kita sadar dan mengetahui, mungkin yang sudah menikah kurang memahami atau pura-pura tidak tahu, tetapi firman Tuhan ini mau menyegarkan, mengingatkan kita, molo di bahasa Batak di paratara tahun nena. Yang pertama yang mau dikatakan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan pernikahan itu. Kalaupun pihak laki-laki maupun perempuan sudah jatuh cinta, sudah menetapkan pilihannya, kaulah suamiku, kaulah istriku, tetapi jangan lupa yang menetapkannya adalah Tuhan Allah. Karena itu pernikahan itu pada hakikatnya adalah baik, kudus, dan terberkati. Sehingga
pernikahan haruslah menjadi alat bagi pasangan untuk menguduskan nama Tuhan melalui pernikahannya dengan diisi hidup yang suci, hidup yang kudus antara suami maupun istri. Dan pernikahan itu diawali, kita melihat di dalam firman Tuhan di ayat 21. Inilah awalnya dimulainya pernikahan dengan tindakan Allah yang membuat Adam tertidur. Lalu Tuhan Allah mengambil rusuknya dan menutupi lubangnya itu dengan daging, dan dijadikanlah manusia perempuan dan ditempatkan di sisinya menjadi pendamping, menjadi penolong yang sepadan. Dan melalui firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita, sekaligus harus membuang anggapan, pandangan yang beranggapan yang mengatakan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Kalau sudah dikatakan di dalam penciptaan diambil dari rusuknya, berarti dia sama, setara di hadapan Tuhan. Sejajar, karena dari satu tubuh dijadikan, bukan dari materi yang lain perempuan itu diciptakan. Alani tuhita akka ama, tuhita akka bawa. Bagi saudara saya laki-laki, ingat Tuhan telah memberikan pasangan perempuanmu itu menjadi pelengkap yang membuat hidupmu lengkap, yang sepadan, yang akan melengkapi hidupmu. Walaupun banyak perbedaan, tetapi bukan perbedaan itu yang mau kita lihat. Bukan perbedaan itu yang mau memisahkan kita dari dia perempuan. Tetapi perbedaan menjadi hubungan yang saling mengasihi dan saling melengkapi. Mari kita melihat di ayat 18. Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik seorang itu, seorang laki-laki terus seorang diri. Ini juga mengingatkan bagi para jomblo, muda-mudi yang suka jomblo. Walaupun ada jomblo itu lebih baik jomblo katanya, tapi lihat firman Tuhan menyapa kita. Tidak baik. Kenapa dikatakan Tuhan tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja, bisa dia jatuh ke dalam pencobaan. Karena tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang menjadi pengontrol. Tapi kalau dia memiliki pasangan, sudah pasti ada yang hati-hati, bapak ni sucok, audo inatam katanya kan, ada yang mengingatkan. Karena suka melirik-lirik dia, memandang-mandang dia, diingatkan oleh istrinya di rumah. Kalau kau kerja, kerjalah dengan baik. Kan ada yang mengingatkan. Itu sebabnya dikatakan tidak baik seorang diri. Aku akan memberikan yang sepadan. Dan itulah perempuan menjadi penolong yang menolongnya untuk berhasil dan melakukan tugas-tugas dengan baik. Itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan di balik keberhasilan seorang suami, di balik keberhasilan setiap seorang pria, seorang suami pasti ada peran seorang perempuan, yaitu pasangannya.
yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi penolongnya. Tugasnya menolong, bukan merongrong. Ingat kamu, akka beruai, akka inata sori pada. Tugas kita masing-masing baik suami maupun istri ada. Kalau suami tadi dikatakan adalah melindungi, sebagaimana yang dikatakan ketika kita, Bapak Ibu kalau masih mengingat, ketika akan menerima berkat pernikahan itu ada penekanan dan yang mengingatkan kita bagaimana sikap kita kepada pasangan kita. Begitu juga dengan seorang istri yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi penolong, bukan untuk merongrong. Anggu membena merongrong habis mak. Itu sebabnya banyak sekali ungkapan-ungkapan adalah yang dikatakan suami takut istri. Sampai ada sinetron-sinetron, walaupun sinetron itu sebenarnya guyonan, tetapi paling tidak ada kisah nyatanya itu, sehingga diperankan dan didramakan itu. Karena itu suami hendaknya menghargai dukungan, ide, saran, masukan, motivasi istrinya. Jangan pernah merasa bahwa istrinya tidak memiliki kontribusi di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Atau sebaliknya, kalau keluarga itu baik, jangan katakan seorang istri mengatakan alaniaudi, bukan. Tidak karena seorang istri. Tapi ingat bahwa peran kita adalah, peran seorang istri adalah untuk menopang, mendorong, memotivasi sehingga kehidupan rumah tangga Anda bisa maju. Yang kedua yang mau dikatakan, pernikahan adalah kesatuan total suami dan istri. Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Dikatakan keduanya menjadi satu daging. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut dabak, yang artinya terus menerus melekat, tidak bisa terpisahkan. Jika yang satu pergi, yang satu lagi harus mengejarnya hingga bersatu kembali. Dan itu diibaratkan seperti kerbau yang dipasang kuknya, yang harus terus bersatu, tidak bisa. Kalau di sawah, kerbau itu sama-sama dipasang kuknya di atas lehernya itu, kalau yang satu ke kanan, satu ke kiri, gak bakalan bisa ini. Tapi sama-sama dia sejalan ke kiri, ke kanan. Tidak boleh memisah. Kalau memisah, nggak berjalan, nggak ada yang bisa dikerjakan, yang nggak ada yang bisa dilakukan. Karena itu harus menjadi satu dalam segala halnya, dalam kebaikan maupun kekurangan masing-masing. Tidak ada lagi kau, tidak ada lagi aku, tetapi kita. Terutama satu hati, perasaan, satu pikiran, satu arah, satu tujuan. Dan juga yang paling penting, satu dompet. Jangan menjadi dua dompet. Karena si suami kerja, istri kerja, dompetnya masing-masing. Kaulah beli untuk kau, aku beli untuk aku, nggak bisa. Tetapi dia harus sama. Rap mengakat, tugijang rap manimpung tutoru. Karena itulah Yesus katakan di dalam Matius 19 ayat 6, yang dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapapun itu, baik pengadilan agama maupun orang tuamu, termasuk pasangan itu juga tidak berhak, kecuali hanya ada dua yang bisa memisahkan kita. Yang pertama perzinaan, yang kedua kematian. Karena itu pernikahan
adalah perjalanan satu arah. Sekali masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Kita tahu, di dalam rumah tangga banyak masalah yang dihadapi pasangan-pasangan muda yang telah menikah. Tetapi bukan berarti karena banyaknya kendala dalam pasangan hidup itu menjadi alasan kita untuk bercerai. Tidak bisa. Rumah tangga itu, pernikahan itu bukan uji coba. Bukan praktek lapangan, tidak. Tapi itu nyata. Lalu apa yang harus dilakukan? Bila rumah tangga mengalami goncangan, badai, apa yang harus diperbuat? Hanya ada satu yang harus dilakukan. Panggillah dan biarkanlah Tuhan Allah menjadi nahoda di tengah-tengah rumah tanggamu. Kalau Tuhan itu kau jadikan nahoda di dalam rumah tanggamu, niscaya akan pulih, bahkan akan semakin bahagia. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan ini seringkali keluarga, pasangan muda-mudi diarahkan. Berek kamuma nina, idahamuma, ikon boy do bainon rumah tanggamu, songon nabi nain ni, sahala panglima, tiru mak carani, Napoleon Bonaparte, tiki marporang ibana, neng merebut sada pulau, dung turun nasida sude soldadui tentarai sude tu pinggiran di pantai, dihancurkan kapal asa gua supaya tentaranya ini kalau dia lihat perang itu tidak lari mundur ketakutan menyelamatkan diri, tetapi dia mau mengajarkan sekali berperang harus menang. Itu sebabnya dihancurkan dia kapalnya supaya jangan ada yang mau kembali karena ketakutan. Begitu juga di dalam rumah tangga. Harus memiliki tekad menang. Tidak ada kata kalah atau cerai. Walaupun banyak masalah, pernikahan kita semakin lama semakin harmonis dan bahagia. Itulah tujuannya. Dan kesanalah kita melihat kehidupan di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam keluarga jangan berbeda-beda, tetapi harus bersama. Yang ketiga yang mau dikatakan di ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa dia harus meninggalkan padahal dia lebih dahulu mengenal ayah dan ibunya, bahkan ibunya yang mengandung, melahirkan dan mengasuhnya. Tapi kok harus ditinggalkan? Karena mereka sudah menjadi satu keluarga yang baru. Orang tua harus tetap dihormati, dikasihi. Dan orang tua juga harus tetap mendoakan, menasehati anaknya. Tetapi jangan mencampuri kehidupan rumah tangga. Apalagi mengambil kepemimpinan keluarga anaknya. Jangan. Biarlah anak-anak itu mengatur rumah tangganya. Karena mereka sudah menjadi keluarga yang baru di dalam kekristenan di dunia ini. Kita sudah melihat bukan rahasia umum lagi Amang Inang. Tidak sedikit keluarga yang hancur di tengah-tengah
kehidupan keluarga-keluarga muda karena ada orang ketiga. Orang ketiga bukan perselingkuhannya, tetapi peran serta ibu ataupun ayah yang merongrong kehidupan keluarga anaknya. Karena itu diingatkan, kalau dikatakan di dalam ayat 24a, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Biarkan mereka, tetapi berikan nasihat, pandangan, dan doakan mereka supaya keluarga mereka menjadi lebih baik lagi daripada keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, yang berikutnya ada suatu cerita. Mungkin bisa saja ini suatu tips bagi keluarga-keluarga muda. Ada seorang istri yang baru menikah, dia membaca suatu artikel bahwa menurut artikel itu agar pernikahan mereka langgeng, mereka harus terbuka tentang kelemahan pasangannya. Setelah dia baca itu artikel, lalu di benak pikirannya, nanti suamiku pulang, aku harus kasih tahu. Nah, ketika suaminya pulang, dia katakanlah, dia usulkanlah kepada suaminya menurut pandangan dia, apa yang dia baca dari artikel di media sosial. Akhirnya suaminya pun ya setuju. Lalu istrinya menuliskanlah satu-satu terus panjang kali kelemahan suaminya. Pagi harinya sesuai dengan kesepakatan, istrinya mulai membacakan kelemahan suaminya. Dia bacakan banyak, panjang, dia bacakan. Setelah selesai, dia bilang, itulah suamiku, kelemahanmu yang kulihat dalam kehidupan rumah tangga kita. Sekarang coba kau ungkapkan dulu bagaimana, apa saja kelemahanku. Suaminya diam. Lalu bertanya-tanya, loh kok tidak direspon, katanya kepada suaminya. Tetapi suaminya diam aja. Didesak, tetap suaminya diam. Namun karena sudah didesak terus, akhirnya suaminya katakan, sayang, hasiatku boruni raja, di mataku tidak ada satupun kelemahan dan kekurangan. Di mataku kaulah istri yang paling sempurna. Dan karena itulah aku mengambilmu menjadi istriku. Dan nanti menjadi ibu bagi anak-anak kita. Akhirnya si istri terhenyak, kaget, bahkan terpukul dia dengan berdiam 1000 bahasa. Dia tidak menyangka bahwa si suami tidak mau membeberkan, mengatakan kekurangan istrinya, tetapi dia selalu menutupi kelemahan dari sang istri. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini kan sering terjadi. Ini sering menjadi pemicu kekacauan dalam rumah tangga. Karena setiap pasangan selalu melihat kelemahan, kekurangan pasangannya ketimbang melihat kebaikannya. Bahkan setelah melihat ini, dikipas-kipas, diceritakan, sehingga menjadi besar. Setelah menjadi besar, akhirnya tak tahan lagi aku, katanya. Pisahlah kita, cerailah kita. Bahkan yang paling ngeri, walaupun tidak kelihatan, tapi di rumah berpisah. Pisah kamar, pisah ranjang, katanya. Padahal firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi kasih itu menutupi banyak dosa atau kekurangan. Karena itu fokuslah pada kebaikan pasanganmu.
Masa satu kekurangannya bisa menjadi menutupi kebaikan seseorang? Kan pernah kita juga amang-inang, walaupun sepertinya ya kita kadang-kala mau bilang ada ilustrasi seorang guru yang mengajarkan matematika 5 soal, 1 tambah 1 dibikinnya 3, 2 tambah 2, 4. Nomor 4, 3, 2, 3, 4, 5 itu benar, 1 salah, tapi siswanya ketawa semua. Bukan yang 1 itu ditutupi yang 4, tapi yang 1 itu menutupi yang 4. Kan lucu. Kita dalam hidup kita sering begitu. Sama dalam rumah tangga. Ada satu kekurangan pasangan hidup kita, tetapi itu yang kita kembangkan terus. Bahkan itulah yang menjadi keributan. Bahkan ada lagi di dalam satu keluarga mempermasalahkan yang tidak menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada ini keluarga, mudah-mudahan gak ada keluarga kita yang seperti itu. Ada katanya keluarga ini baru menikah berbulan madu lah. Berbulan madu ke sebuah hutan untuk menikmati ketenangan katanya. Lalu ketika sedang menikmati kebersamaan malam itu, tiba-tiba mereka mendengar suara dari kejauhan, suaranya kuek, kuek katanya gitu kan. Lalu si istri bilang sama suaminya, "Pak, dengar nggak itu suara?" katanya. "Iya, kayaknya suara ayam." "Oh enggak, itu bukan ayam, itu bebek." "Enggak," kata istrinya, "aku dengar ayam itu." Lalu suaminya bilang, "Ma, kalau ayam kan kukuruyu, ini kan tadi kuek-kuek. Lah bisa jadi anak ayam bunyinya kuek-kuek," katanya. "Tidak, hanya itulah perdebatan antara ayam atau bebek." Sampai suaminya bilang, "Bebek, B-E-B-E-K, bebek." Gara-gara mau cari siapa yang benar karena suara tadi. Nah, itulah keluarga. Itulah kehidupan di dalam keluarga. Gara-gara suara bebek atau suara ayam mau cerai. Siapalah yang bodoh di situ kan? Lagi berbulan madu tapi mempermasalahkan suara bebek atau suara ayam. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu di tengah-tengah keluarga yang mempermasalahkan suara bebek atau suara ayam jadi kau bertengkar. Nah, ketika mereka bertengkar, istrinya nangis. Ketika dia nangis, barulah suaminya melihat bagaimana lembutnya dengan syadunya wajah dari istrinya yang menangis itu. Akhirnya tergugahlah hatinya. Lalu dia bilanglah, "Maafkan aku sayang, kurasa kamu yang benar. Itu memang suara ayam kok," katanya. Lalu istrinya baru bilanglah, "Terima kasih sayang, karena kau sudah mengakui," katanya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, yang tidak menjadi masalah dalam keluarga, sering kali menjadi masalah kita perpanjang. Yang gak harus dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Bahkan itu juga tidak mampu kita perkecilkan masalah. Karena itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita. Di dalam kehidupan kita, kalau seandainya terjadi perselisihan, ingatlah, jangan sampai perselisihan itu, perbedaan itu kita besar-besarkan menjadi jurang pemisah bagi kita. Ingatlah amang dengan inang, ingatlah hai muda-mudi. Jangan kau lemahkan, jangan kau rendahkan. Kalaupun ada pertikaian, jangan saling menyudutkan. Kita semua sama.
baik itu suami, baik itu istri, baik itu pria, baik itu wanita. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kesetaraan kita di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, supaya ini menjadi dasar dan diingat di tengah-tengah kehidupan kita. Molo muruk pehoan non di jabum dok koma ay narap do hita api di julun itu hani molo rap barap salam ay hita dang adong be nang pola tapagajak nang pola tatoruson nate. Kalau ada di tengah-tengah keluarga kita yang masih ada yang bertikai, bermasalah, mungkin belum ketemu, belum cakapan, ingatlah firman Tuhan saat ini amang ina yang menyadarkan kita bagaimana awalnya Tuhan Allah menjadikan kita menjadi manusia yang setara di hadapan Tuhan. Kalaupun ada kelemahan di sana sini, marilah kita terus membina hubungan yang baik, membina pernikahan kita di dalam kekudusan, membina hubungan kita, baik hubungan di masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan teruslah kita meminta pertolongan bantuan daripada Roh Kudus dalam usaha memperkokoh kebersamaan kita dalam pernikahan yang telah Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, supaya kami menyadari Tuhan akan keberadaan kami setara, sama di hadapan-Mu. Begitu juga supaya kami jangan semena-menanya terhadap sesama kami, terhadap pasangan kami, karena kami harus saling memperlengkapi satu sama lain. Kami harus mampu menutupi kekurangan satu sama lain, karena kami sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Satu tubuh, satu daging, dan Tuhanlah yang memberikan kehidupan, dan Tuhan juga yang menyatukan kami menjadi satu di dalam keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami dimampukan dalam kehidupan kami menjadi sama, setara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman, menjadi dasar, fondasi di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Jikalau ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan para medis yang menangani serta keluarga, agar jemaat-Mu segera pulih dan dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan apabila kami bersuka cita, bersyukur atas berkat Tuhan, ingatkan kami untuk memakai berkat Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama dan kedua.
setiap sukacita. Tanpa Tuhan yang tiadalah lengkap. Di mana hati gira menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tiada lagi yang dapat memberi berkat teduh. Kita setara di hadapan Allah. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita berbeda secara fisik diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu janganlah dibeda-bedakan dalam perlakuan. Berbeda tempat, bangsa dan suku, adat dan budaya juga agama, tetapi marilah kita mencari persamaan untuk saling menopang dan memperlengkapi. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah bagi kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami terpanggil untuk memelihara ciptaan-Mu. Karena itu, pergilah ke dunia ini, kepada keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Lakukanlah tugas pelayanan yang daripada Tuhan. Saling menerima, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mendoakan satu sama lain. Melakukan yang baik di dalam hidup ini, supaya semua baik segala yang diciptakan Tuhan. Jadilah penolong bagi yang berkekurangan, melakukan kemurahan hati di tengah-tengah hidup yang penuh dengan berbagai kesulitan dan kesusahan ini, supaya nyata bahwa kamu telah diselamatkan dan sebagai warga kerajaan Allah. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.